Pembicara Repi kita kali ini adalah seorang insinyur teknik sipil yang sempat menjadi pedagang kaki lima, yaitu berjualan cendol dan jus. Di samping juga menjadi seorang kontraktor. Usaha tersebut dijalaninya cukup lama hingga akhirnya beliau berkenalan dengan bisnis MLM. Pada awalnya beliau diundang ke Cina dan Rusia oleh Tienz, meskipun beliau belum bergabung dengan bisnis ini. Dan sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini dengan kesederhanaannya karena Tienz baru saja beroperasi di Indonesia. Namun dengan kegigihannya dalam waktu 1,5 tahun beliau berhasil mendapatkan reward luxury car yang kemudian disusul dengan yacht, plane, dan villa. Jaringan beliau juga tersebar di seluruh dunia dan mencapai lebih dari 4 juta distributor. Sekarang beliau tidak hanya dikenal sebagai leader Tienz, beliau juga adalah seorang pembicara internasional di beberapa negara di seluruh dunia. Mari kita belajar dari Agus Trilaksono. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Oke, seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa ada yang membedakan orang yang biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Kalau orang-orang biasa adalah melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang, sedangkan orang-orang yang luar biasa adalah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Kalau orang-orang yang biasa itu biasanya kalau ditanya salamnya, apa kabar? Dia hanya menjawab luar biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa, dia tidak seperti orang biasa. Dia akan berdiri dan mengepal tangannya dan mengatakan luar biasa sambil berdiri. Saya nggak tahu apakah Anda menjadi orang yang biasa atau Anda adalah orang yang luar biasa. Saya hanya bisa tahu kalau saya bertanya dan Anda menjawab. Apa kabar semuanya? Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa. Ini baru kelihatan indah ya. Banyak orang nggak sadar bahwa sebetulnya kalau Anda ingin menggali ilmu dari seorang pembicara, syarat yang pertama adalah audiensnya harus semangat. Kalau audiensnya nggak semangat, yang berbicara pun nggak jadi semangat. Artinya apa yang Anda harapkan mendapatkan tambahan pengetahuan, Anda nggak bisa dapatkan. Tetapi kalau Anda bersemangat, pembicara akan bersemangat, dia akan mengeluarkan semua ilmu-ilmunya, semua pengalaman pribadinya, dan semua kiat-kiatnya kepada Anda semuanya. Oleh karena itu, saya ingin melihat semangat Anda, supaya saya juga bisa mengeluarkan semua kiat-kiat untuk menjadi orang sukses. Betul nggak? Apa kabar semuanya? Bagaimana tepuk tangan Anda? Oke, baik, luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bertanya sekali lagi. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang biasa. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang pengusaha? Tolong angkat tangan. Saya berdiri di sini, saya salah. Karena saya berdiri di depan orang-orang yang bukan pengusaha. Jadi mereka bukan distributor TNC, dan mereka bukan CP, Pak. Jadi mohon maaf, terpaksa saya harus keluar ruangan ini karena saya salah tempat. Saya tanya sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang pengusaha? Ya seharusnya begitu. Banyak orang yang join di dalam bisnis network marketing, mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka adalah seorang pengusaha. Mereka berpikir bahwa mereka hanya join di TNC, hanya menjadi member. Ya. Padahal kalau kita tahu bahwa Anda memutuskan untuk join di perusahaan yang bergerak di bidang network marketing, Anda adalah seorang independent business owner, yang artinya Anda adalah seorang pengusaha. Meskipun usaha Anda baru Anda mulai, meskipun usaha Anda baru menghasilkan uang, tetapi Anda sudah memutuskan ini hal yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Dari bisnis ini adalah Anda merubah diri Anda yang dulunya mungkin Anda seorang mahasiswa, yang dulunya Anda nggak pernah bekerja, atau yang dulunya Anda seorang karyawan, atau dulunya Anda seorang yang mungkin tidak ada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Tapi hari ini begitu Anda memutuskan, Anda join di dalam sebuah network marketing, dan Anda join di Tienz, sesungguhnya Anda adalah sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah ini banyak orang tidak sadar. Sehingga sulit sekali orang sukses kalau dia sendiri tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang pengusaha. Kalau dia dulu seorang pegawai, dia memutuskan untuk join di dalam bisnis ini, dan dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha, dia tidak akan merubah pola atau tata cara dia bekerja sebagai seorang karyawan, berubah menjadi seorang pengusaha.
Berbeda sekali. Karena kalau seorang karyawan itu adalah dia bekerja by order. Dia bekerja atas perintah. Tetapi kalau seorang pengusaha, dia bekerja atas dasar inisiatif, dia bekerja atas tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya perlu harus perjelas lagi bahwa sesungguhnya Anda ini sekarang adalah seorang pengusaha. Meskipun usaha Anda baru Anda mulai. Tetapi cikal bakal seorang pengusaha, awal atau dasar dari seorang pengusaha, Anda harus pahami. Bahwa Anda harus bergerak sendiri. Anda bukan diperintah. Upline Anda bukan atasan Anda. Downline Anda bukan bawahan Anda. Tapi Anda seorang distributor yang berdiri. Yang nantinya akan punya kemandirian sendiri. Jadi, mau tidak mau, kalau Anda mau sukses di dalam bisnis network marketing, mau tidak mau, Anda harus memaksakan diri Anda menjadi seorang yang punya pola bekerja sebagai seorang pengusaha. Itu dulu. Ketika Anda tidak mau merubah pola Anda menjadi seorang pengusaha, Anda hanya sebagai seorang distributor, Anda nantinya akan komplain. Komplain kepada perusahaan, komplain kepada upline, komplain kepada pertemuan-pertemuan yang tidak ada. Yang seharusnya Anda bisa menciptakan pertemuan itu sendiri. Nah, ini sulit Bapak Ibu sekalian. Merubah seseorang yang dulunya tidak punya latar belakang pengusaha menjadi seorang pengusaha agak dipaksakan sedikit sebetulnya. Tetapi itu mau tidak mau Anda harus menanggung resiko itu. Ini konsekuensinya. Kalau Anda mau sukses, kecuali kalau Anda tidak mau sukses di bisnis ini. Jadi karena itu ada sebuah buku yang mengatakan bahwa kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau sukses harus dipaksa. Nah, pemaksaan kadang-kadang terdiri dari berbagai pihak. Ada upline Anda, ada kondisi yang memaksa Anda harus mandiri. Nah, kemandirian-kemandirian yang seperti ini yang sebetulnya harus dipahami oleh semua distributor. Sehingga ketika Anda ditanya oleh siapapun, apa pekerjaan Anda? Anda jawab, I'm entrepreneur. Saya seorang pengusaha. Usaha apa? Tiens. Usaha apa? Bisnis network marketing. Kalau mereka menertawakan, biar saja. Karena mungkin mereka tidak paham. Jadi kalau Anda sendiri tidak paham tentang bisnis network marketing, sebetulnya adalah cikal bakal Anda memulai menjadi seorang pengusaha. Itu dulu yang harus Anda pahami. Jadi sekarang sekali lagi saya tanya, siapa di antara Anda yang pengusaha? Oh, luar biasa, berarti saya tidak salah tempat Pak. Saya betul tempat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya, apa yang harus kita ketahui kalau kita sendiri sudah memutuskan join di dalam bisnis network marketing. Namanya aja sudah network marketing. Ya, network marketing adalah bisnis jaringan. Jadi kalau Anda bisnis jaringan berarti pasti nantinya pasti ada jaringan. Ketika network marketing tidak ada jaringannya, tidak ada networknya, berarti Anda bukan bekerja di bisnis network marketing. Anda bekerja sendirian. Nah, ini berbahaya. Anda join di dalam bisnis network marketing, tapi pekerjaannya semua Anda lakukan sendiri. Anda nggak punya network. Terus apa yang menjadi tujuan Anda menjalankan bisnis ini? Bapak dan Ibu sekalian, Anda pasti dipresentasikan oleh beberapa orang sebelum Anda join, bahwa Anda join di bisnis ini pasti dipresentasikan tentang bagaimana sih Anda bisa membangun sebuah aset. Karena orang-orang yang biasa pola bekerjanya adalah pola bekerja untuk mereka bekerja untuk mencari penghasilan. Supaya penghasilan bisa dipakai untuk biaya hidup, kebutuhan hidup. Nah, ini dilakukan oleh 95% orang di dunia. Tapi 5% orang di dunia, dia membangun network, dia membangun jaringan. Ya, dari jaringan itulah dia membangun sebuah aset. Yaitu 95% orang melakukan pekerjaannya, yaitu mereka bekerja mencari penghasilan, setelah itu penghasilannya dipakai untuk biaya hidupnya. Tapi hanya 5% orang di dunia melakukan pekerjaannya adalah membangun aset. Kalau asetnya yang dibangun sudah terbentuk, aset ini akan memberikan penghasilan kepada Anda. Nah, penghasilan yang Anda dapatkan bisa dipakai untuk kebutuhan hidup juga. Artinya sama, tapi perbedaannya yang sangat nyata adalah ketika orang yang bekerja mencari penghasilan, kalau dia tidak bekerja lagi, artinya
penghasilannya dia tidak akan ada lagi. Tapi kalau orang mempunyai aset atau membangun asetnya, bekerja membangun aset, ketika dia tidak bekerja lagi, asetnya akan tetap memberikan penghasilan. Hanya ada 3 pilihan. Yang pertama adalah Anda menjadi orang kaya, punya uang puluhan miliar. Ya, Anda tinggal pergunakan uang Anda untuk membelikan properti, beli hotel, beli kos-kosan, bikin homestay, ya kan? Dari hasil tersebut Anda bisa menikmati, tapi butuh duit puluhan miliar. Masalahnya adalah tidak semua orang memenuhi syarat untuk membangun aset dengan cara punya uang. Yang kedua, lebih sedikit lagi adalah membangun aset dengan cara membeli franchise, lebih kecil sih harganya. Kurang lebih sekitar 10 miliar sampai 20 miliar. Dibandingkan kalau Anda harus membangun aset menjadi orang kaya, beli hotel kan ratusan miliar, betul nggak? Ini lebih kecil, ya kan? 10 miliar gitu loh. 10 miliar sampai dengan 20 miliar. Itu membeli franchise yang terkenal. Nah, kalau franchise yang kecil-kecilan mungkin tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi itu pun yang kecil seperti itu pun kita juga tidak sanggup atau belum ada ya kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga cara yang terakhir, pilihan mau tidak mau kalau Anda tetap ingin membangun aset, diberikan keterangan kepada teman-teman semuanya, diberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin membangun, mulailah dengan membangun dengan 1,5 juta rupiah. Caranya membeli bronze. Betul nggak? Tapi butuh waktu 2-3 tahun untuk menjadi aset yang benar. Kalau Anda punya uang lebih, ya beli silver. Ya, ada banyak orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi silver atau bronze. Dia memulai dengan membeli menjadi seorang distributor dulu. Setelah itu dia mengumpulkan poin-poinnya, akhirnya bisa menjadi seorang bronze. Itu bisa dimulai juga. Dan banyak ternyata orang yang memulai dari cara yang seperti itu. Apakah itu salah? Enggak. Tetapi yang lebih terpenting adalah keinginan yang luar biasa dari orang tersebut betul-betul ingin membangun aset. Ketika kita tahu bahwa uang yang dipergunakan untuk membangun aset tersebut adalah uang kecil, pasti plus dengan kerja keras selama 2-3 tahun. Anda jangan menyamakan dong dengan uang yang orang yang sudah punya uang puluhan miliar. Dia hari ini mau beli hotel bisa. Asetnya sudah langsung terbentuk hari itu juga. Besok mau beli yang lain, asetnya terbentuk. Lah Anda 1,5 juta untuk beli apa? Iya kan? Ya kan? Tanah semeter aja nggak cukup gitu kan? Apalagi membangun yang bisa menghasilkan uang, nggak bisa. Buka lapak di pinggir jalan yang jualan apa namanya untuk bengkel pengisian tambal ban aja nggak cukup gitu ya. Ya artinya dengan kemampuan finansial yang sangat kecil, tapi juga tujuannya membangun aset. Tapi ketahuilah bahwa membangun aset itu membutuhkan waktu. Nah untuk membutuhkan waktu ini pasti perlu persyaratan. Syaratnya adalah orang harus mau benar-benar mengikuti arahan-arahan daripada orang-orang yang lebih senior di bisnis ini untuk mengikuti aturan-aturan supaya nantinya Anda bisa mempunyai satu aset yang terbentuk dengan baik. Lah kalau tidak, ya nggak akan terjadilah aset terbentuk dengan baik. Nah, banyak sekali orang yang dalam 2 tahun nih, mereka tidak kuat. Mereka tidak tahan, jangankan 2 tahun Pak, 3 bulan sudah rontok, 6 bulan sudah mulai, itu tiada kabar berita, betul nggak? Ya kan? Apalagi 1 tahun sudah mulai merotol semua satu persatu. Kenapa? Karena mereka sebetulnya keinginannya tidak ada. Nah saya akan lanjutkan pada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mau tanya di antara Anda semuanya, ada nggak yang di sini punya latar belakang mahasiswa? Ada nggak yang sudah lulus? Enggak apa-apa, sudah lulus. Kok bisa lulus, Pak? Kok bisa lulus? Itu kan pertanyaan, kok bisa lulus? Karena banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa lulus. Betul nggak? Ada nggak mahasiswa nggak lulus? Ada. Kenapa beliau lulus? Karena beliau punya komitmen untuk lulus. Dan untuk mempunyai komitmen tidak hanya perlu komitmen saja, tapi perlu bekerja keras. Menjadi seorang pelajar atau mahasiswa yang mau belajar, bekerja keras untuk belajar supaya mengikuti ujian dan lulus. Nah sama, di bisnis ini juga sama.
Kenapa banyak orang yang bisa menjadi lion, bisa menjadi god lion, tapi banyak di antara mereka yang tidak menjadi. Karena apa? Mereka di awal sudah memutuskan untuk menjadi seorang god lion. Komitmennya sudah ada. Ketika Anda tidak mempunyai komitmen, ketika Anda tidak punya belief, Anda tidak akan bisa menjadi seorang god lion. Belief tersebut itu ditambah lagi dengan kerjaan yang keras, bekerja keras. Jadi belief itu harus ditambah lagi dengan bekerja keras. Selama kurun waktu tertentu, 2 tahun, 3 tahun. Lah kalau Anda cuma komitmen saja, wah Pak, tapi saya selain komitmen Pak, saya orangnya selalu hadir loh Pak, di setiap pertemuan. Betul nggak? Konsisten. Saya selalu hadir di pertemuan Pak, konsisten. Kira-kira kalau seorang mahasiswa konsisten hadir di perkuliahan bisa lulus nggak? Belum tentu. Belum tentu lah kalau datangnya cuma ngantuk. Tidur di kampus, konsisten Pak datang, tetapi ngantuk. Bisa nggak dia lulus? Enggak, karena pekerjaannya belajar tidak dilakukan. Di bisnis ini juga sama. Ketika banyak orang ditanya, loh saya konsisten loh Pak datang di pertemuan. Iya betul, saya tahu. Kamu duduk paling belakang toh? Iya. Bawa orang toh? Enggak. Bagaimana bisnis di network marketing tapi tidak pernah mengajak orang datang di sebuah pertemuan, akhirnya networknya nggak pernah bertambah. Bagaimana networknya bisa menjadi aset? Nggak bisa. Nggak bisa Bapak-Ibu sekalian. Sama dengan seorang kuliah, butuh komitmen dan konsisten. Komitmennya mau jadi seorang sarjana. Konsisten datang di kampus, ngantuk terus. Sama di bisnis ini, mau jadi god lion. Komitmennya hebat, yes, betul nggak? Konsisten datang di setiap pertemuan. Apa yang terjadi? Nggak pernah bawa orang, selalu sendiri lagi. Jadi apa yang terjadi? Sampai kurun waktu 2 tahun, 3 tahun kemudian tetap dia menjadi seorang single fighter dan peringkatnya nggak naik-naik. Sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam bisnis network marketing itu sebetulnya sama. Selain Anda punya satu yang dinamakan komitmen, Anda juga perlu konsistensi. Yang ketiga lagi adalah Anda perlu juga bekerja keras, Pak. Bekerja keras di dalam bisnis ini adalah bekerja keras seperti apa yang diajarkan oleh upline Anda. Ngikuti 7 langkah sukses. Betul nggak? Itu kerja kerasnya adalah di presentasi. Ngundang orang. Itu kerja kerasnya di bisnis ini. Nah sekarang saya akan mencoba untuk membahas apa sih yang kira-kira perlu diketahui di dalam bisnis network marketing. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah networker, yang kedua adalah user, yang ketiga adalah seller. Networker itu apa? Networker itu adalah pembangun jaringan. User itu apa? User itu adalah pemakai. Seller itu adalah penjual. Loh Pak, kalau gitu saya jadi salesman. Nah, banyak orang yang salah terima atau salah mengerti bahwa seller itu dianggap saya akan jadi salesman di sini, Pak. Meskipun itu tidak seperti itu, kalau memang betul kalau memang betul seller itu adalah menjual, apa yang salah dengan menjual? Gak ada yang salah kok dengan menjual. Banyak orang yang takut tentang menjual. Ya kan? Banyak orang yang takut menjual. Seorang sales Toyota dia menjual mobil Toyota. Seorang sales Honda menjual mobil Honda. Seorang sales elektronik dia menjual TV. Mereka menjual, selalu mereka menjual. Sepeda motor mereka menjual. Konsumennya adalah Anda semuanya. Konsumennya adalah orang-orang lain yang mungkin mereka tidak kenal. Bagaimana cara mereka mendapatkan? Itu nanti akan kita bahas. Tapi yang pertama saya akan bahas di sini adalah networker. Networker adalah pengembang jaringan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pengembang jaringan? Bukan hanya sekedar Anda nantinya punya jaringan yang besar saja. Karena banyak sekali ada kejadian, ada sebuah cerita tentang orang yang sudah mempunyai jaringan yang banyak. Jaringannya banyak. Tapi jaringannya tidak menghasilkan sebuah omset. Apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan mendapatkan penghasilan dari jaringan yang ada. Artinya apa? Jaringannya tidak menjadi sebuah aset yang benar. Dia hanya mempunyai jaringan yang besar. Dia bangga dengan jaringannya. Wah, jaringan saya besar, Pak. Ada ribuan orang, Pak. Tapi yang aktif cuma 2-3 orang. Apa yang terjadi? Ini bukan sebuah jaringan. Network, marketing, itu perlu yang namanya jaringan.
Jaringan adalah orang-orang yang benar-benar melakukan, yang nantinya akan mempunyai satu kemampuan yang sama dengan diri kita, menduplikasi apa yang kita miliki, dan mereka akan melakukan lebih banyak lagi kepada orang-orang lain. Sehingga akan terjadi sebuah network yang duplikasinya sama dengan Anda. Jadi ketika Anda ketika Anda kemampuannya tidak benar, duplikasinya menjadi tidak benar. Ini bahayanya dalam bisnis ini adalah kalau kita tidak bisa memberikan satu contoh yang baik, yang akan terjadilah jaringan kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Loh, kok bisa Pak? Padahal saya sudah mengatakan berkali-kali kepada mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah permainan kecil kepada Anda. Hari ini coba Anda lakukan apa yang saya perintahkan kepada Anda. Tolong ya, ikutin saya dan tolong lihat saya baik-baik. Tolong semua tangannya diangkat di sini. Lakukan dengan cepat, ikutin apa yang saya instruksikan. Mari kita memegang semuanya jago kita. Saya mau tahu kepada Anda semuanya, Anda memegang dagu atau jidat? Anda ternyata memegang jidat. Padahal saya menyuruh Anda memegang dagu. Jadi semua jaringan akan melihat apa yang Anda lakukan, bukan yang Anda perintahkan. Dalam sebuah buku dikatakan, kalau Anda ingin menjadi seorang leader yang baik, lakukan dengan memberi contoh. Ya, para nabi melakukan. Makanya nabi adalah seorang pemimpin besar. Karena beliau adalah menjadi tauladan bagi kita semuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan lagi, networking. Networking itu adalah jaringan. Kalau kita networker berarti kita pembangun jaringan. Kalau kita membangun jaringan pasti ada orang. Ada banyak orang yang nanti akan berhubungan dengan hubungan orang satu dengan yang lain. Ketika kita sudah mempunyai jaringan yang banyak, akan terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman ketika kita berhubungan dengan orang lain. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Betul nggak? Nah, diperlukanlah di situ yang namanya ilmu kepemimpinan. Nanti ada beberapa buku yang kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk Anda pelajari. Nah, sekarang yang saya ingin bahas adalah networker. Apa sih yang diperlukan oleh seorang networker? Seorang networker itu perlu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Menjadi seorang pemimpin di dalam grupnya. Punya jaringan yang banyak, bagaimana cara mengembangkan jaringannya? Ketika dia sudah mempunyai satu jaringan, bagaimana bisa menjadi seorang leader yang baik? Bagaimana orang-orang lain bisa mengikuti apa yang diajarkan? Dia harus melakukan sesuatu yang nantinya akan dicontoh oleh orang-orang lain. Hati-hati, bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Dan duplikasi yang jelek itu paling mudah dilakukan atau ditiru orang. Tapi duplikasi yang baik itu paling sulit dilakukan dan ditiru oleh orang lain. Nah, hati-hati di sini. Karena begitu banyak yang diperlukan oleh seorang networker, sebuah perusahaan network marketing itu harus mempunyai sebuah sekolah bisnis. Beruntung Bapak dan Ibu sekalian, kita join di perusahaan yang bernama Tiens Internasional, atau kita menyebut di Indonesia Tiens Syariah, sudah mempunyai sekolah bisnis yang bernama One Vision. Kita berikan tepuk tangan pada One Vision. Sekolah bisnis itu gunanya untuk apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Sekolah bisnis itu gunanya adalah memberikan support kepada para distributor yang dulunya mungkin mempunyai latar belakang yang tidak sama. Mungkin mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Mungkin mereka latar belakangnya bukan di latar belakang bisnis. Nah, support system atau sekolah bisnis kita ini memberikan support kepada para distributor yang sudah join di TNC untuk diberikan guidance, untuk diberikan guidance, what is the guidance? Panduan-panduan supaya mereka nanti akan bisa mempunyai aset yang betul-betul seperti yang mereka inginkan pada saat mereka join di awal. Jadi pada saat Anda join di awal, Anda pasti ingin membangun sebuah aset, betul ya Bapak Ibu sekalian? Nah, aset yang seperti apa dan bagaimana yang nantinya akan bisa menjadi aset yang memberikan penghasilan terus-menerus.
One Vision sudah memberikan satu guidance untuk para networker. Guidance yang jelas dilakukan oleh One Vision adalah PBU. Apa sih itu PBU? Banyak orang yang kadang-kadang tidak mengerti apa itu PBU. PBU adalah parameter bisnis One Vision. Apa itu parameter? Parameter itu adalah vital sign. Apa itu vital sign? Vital sign itu adalah tanda-tanda vital. Jadi untuk mengenal seorang distributor, apakah distributor ini adalah distributor yang layak kita bantu, atau yang patut kita bantu, atau yang kita berfokus kepada distributor yang seperti ini, dilihat daripada apakah mereka ada tanda-tanda vitalnya. Nah, tanda-tanda vital itu dilihat daripada distributor ini adalah distributor inti atau bukan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita, diri kita, begitu kita masuk, kita memutuskan untuk menjadi seorang distributor inti dulu. Siapakah distributor inti? Distributor inti adalah distributor yang mempunyai 7 kebiasaan. Jadi kalau Anda belum mempunyai 7 kebiasaan, lakukan segera dengan cepat. Anda harus memulai melakukan yang dinamakan mempunyai 7 kebiasaan. Supaya apa? Supaya upline melirik Anda. Oh iya, ini domain saya ini. Di antara distributor yang lain ternyata ini orang yang punya tanda-tanda vital tersebut. Siapa orang itu? Yaitu orang yang mempunyai 7 kebiasaan. Yang pertama 7 kebiasaannya adalah dia mempunyai dream book. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai dream book? Belum. Kalau belum, segera buatlah dream book. Dream book dan membuat daftar nama. Wah Pak, kalau saya nggak punya daftar nama, nanti akan di-guide bagaimana membuat daftar nama tersebut. Kalau Anda kehabisan daftar nama dari offline atau dari orang-orang sekitar Anda bisa juga melakukan dengan melalui media sosial. Ada guidance-nya, tapi yang pertama adalah orang yang punya tanda-tanda vital adalah orang yang mempunyai 7 kebiasaan orang-orang sukses. Yaitu yang pertama punya dream book. Dream book, kenapa dream book itu begitu penting? Karena impian itu memang penting. Kenapa impian penting? Karena impian itu adalah sebuah tujuan. Ketika seseorang tidak mempunyai tujuan, berarti dia tidak tahu dia akan kemana. Ketika orang tidak akan tahu kemana, dia tidak akan sampai ke tujuannya. Nah, tujuan itu disebut adalah impian. Nah, impian itu ditulis supaya kita tidak lupa bahwa kita ini punya tujuannya ini loh. Ditulis. Apapun yang menjadi tujuan Anda, yang menjadi impian Anda tulis dalam dream book Anda. Untuk mendapatkan, untuk bisa mencapai tujuan, diperlukan beberapa daftar nama. Kenapa? Karena kita di dalam bisnis network marketing. Nah, ketika kita masuk dalam network marketing, yang terjadi adalah kita memerlukan orang-orang lain untuk membantu kita untuk melaksanakan pekerjaan kita di network tersebut. Buat daftar nama. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita di dalam network marketing? Presentasi. Berapa kali presentasi minimal begitu Anda join pertama kali, yang dilakukan adalah 8 kali presentasi. Orang yang konsisten dia akan melakukan 15 kali presentasi, tidak hanya 1 bulan. Tapi dia melakukan 15 kali selama 3 bulan berturut-turut. Ada penghargaannya. Orang ini disebut sebagai seorang silver planner. Jadi ketika Anda sudah melakukan 15 kali selama 3 bulan berturut-turut, berarti Anda layak disebut sebagai seorang silver planner. Apakah cukup Anda cuma 15 kali? Enggak cukup. Yang lebih hebat lagi adalah 30 kali Anda lakukan. Artinya setiap hari Anda melakukan presentasi 1 kali. Kalau selama 1 bulan minimal adalah 30 kali presentasi, betul nggak? Kalau ini Anda lakukan selama 3 bulan berturut-turut, berarti Anda menjadi seorang good planner. Ini ada penghargaannya juga. Nah, para upline itu akan melihat, oh ini orang ini betul-betul luar biasa. Begitu Anda naik ke atas panggung, Anda good planner, dia akan dilihat oleh upline Anda. Wah, ini jaringan. Mungkin upline-nya tidak aktif, tapi domainnya yang mempunyai aktif, fokusnya upline akan turun ke bawah. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak mau dengan diri sendiri Anda melakukan itu,
menjadi seorang silver planner, menjadi seorang gold planner, fokus upline Anda akan berpindah ke yang lain. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Yang ketiga adalah dia menjadi pemakai produk. Jadi kalau Anda masih belum memakai produk, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Anda nggak akan punya rasa percaya diri. Bagaimana Anda bisa menjual sebuah pasta gigi kalau Anda sendiri nggak pernah pakai? Anda membeli pasta gigi yang Anda pakai di supermarket. Tapi Anda menjual, memaksa orang-orang lain untuk membeli pasta gigi Anda punya. Sedangkan Anda nggak pakai. Kira-kira lucu nggak? Lucu sekali Pak. Anda nggak pernah pakai produk Anda, terus Anda menyuruh orang lain membeli produk tersebut. Betul nggak? Begitu Anda dibilang, kok mahal ya? Anda sudah mulai takut. Betul nggak? Tidak ada ukuran mahal atau murah untuk sebuah produk yang memang bagus. Produk ini sangat murah kalau melihat daripada khasiatnya, melihat daripada manfaatnya. Produk ini sangat murah dengan harga yang seperti itu. Tapi bagaimana Anda bisa tahu produk ini bermanfaat kalau Anda tidak pernah pakai? Jelas ya. Anda pakai dan Anda konsisten untuk melayani pelanggan. Nah, jadi Anda sebut, yang pertama tadi adalah Dreambook yang mempunyai daftar nama. Yang kedua, presentasi minimal 8 kali. 15 kali selama 3 bulan berturut-turut menjadi seorang silver. 30 kali selama 3 bulan berturut-turut menjadi seorang gold. Yang ketiga adalah pemakai produk. Dan melayani pelanggan minimal 10 pelanggan. Supaya terjadi yang dinamakan dengan penjualan. Ya, ini guidance daripada One Vision. Jadi kalau Anda masih belum mempunyai tanda-tanda vital seperti itu, segeralah Anda menjadi seorang distributor inti yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa tadi. 7 kebiasaan sukses. Yang keempat, ayo yang keempat, membaca buku. Ya, jadi kebiasaan kita yang keempat adalah membaca buku-buku positif. 3 buku yang saya referensikan itu harus dibaca, wajib dibaca bagi pengembang jaringan, bagi networker. Yang pertama adalah David Schwartz mengarang sebuah buku yang berjudul The Magic of Thinking Big. Yang artinya sesungguhnya adalah keajaiban berpikir besar, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi berpikir dan berjiwa besar. Jadi akan terjadi keajaiban-keajaiban ketika kita mau berpikir besar. Itu intinya dari buku tersebut. Karangan daripada David Schwartz. Anda bisa mendapatkan di toko-toko buku yang terdekat. Yang kedua adalah kenapa? Bukan membaca buku. 3 referensi buku yang saya referensikan adalah 3 buku yang saya referensikan. Yang pertama adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain adalah dari Dale Carnegie. 2 buku. Yang ketiga adalah Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Yang ketiga adalah Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Jadi 3 buku wajib. Yang pertama adalah Berpikir dan Berjiwa Besar dari David Schwartz. Yang kedua adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain dari Dale Carnegie. Yang ketiga adalah Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Nah, yang keempat dan yang selanjutnya boleh. Yang Personality Plus tadi adalah dari Florence Littauer. Ya, jadi Florence Littauer. Susah itu karena orang Prancis ngomongnya susah. Florence Littauer. Ya, itu juga buku bagus ya. Tetapi 3 buku yang direkomendasikan bagi orang-orang baru. Yang pertama adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Yang kedua adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Yang ketiga adalah The Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Nah, ketika sudah melakukan pekerjaan kita membaca buku, yang kelima adalah seorang distributor inti, dia harus mempunyai kebiasaan adalah mendengarkan kaset atau mendengarkan daripada nepi, mendengarkan daripada leader-leader besar berbicara yang dituangkan dalam nepi. Jadi Anda harus menjadi seorang pelanggan, ya minimal Anda harus menjadi seorang pelanggan untuk mendengarkan kaset tersebut.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang keenam, Anda hadir di setiap pertemuan yang ada, terutama adalah pertemuan yang direkomendasikan oleh para upline kron Anda. Yang ketujuh adalah Anda menjadi good team player. Yaitu yang pertama adalah edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda ingin memutuskan menjadi seorang yang dilirik oleh upline, kita sendiri yang memutuskan harus menjadi seorang distributor inti yang mempunyai 7 kebiasaan. Ketika kita sudah mempunyai 7 kebiasaan tadi, tambah lagi dengan kita memproduksi omset. Oleh karena itu di PBO dikatakan bahwa kalau Anda pengen dilirik oleh upline, atau fokuslah upline kepada Anda harus menjadi seorang core producer. Core producer adalah distributor inti yang mempunyai produksi minimal adalah 650 PV. Pertama kali Anda akan menjadi seorang CP. Seorang CP itu adalah 650 yang dimiliki personal PV Anda. Yang kedua adalah Anda punya TNPV 3.000 di dalam grup jaringan Anda. Apakah itu di kaki Anda, atau di jalur Anda, atau apakah itu di jalur Anda, di kaki Anda di jalur 1 atau jalur 2. Yang terpenting adalah di dalam kaki Anda punya 3.000 PVV. Yang ketiga adalah Anda harus mempunyai starter pack. Kenapa kita harus mempunyai starter pack? Banyak orang yang membeli starter pack tidak pernah didengarkan. Dia pikir dia sudah pandai. Banyak orang yang memikirkan itu sudah pandai, mereka pikir nggak perlu. Padahal itu adalah hal yang terpenting oleh seorang distributor baru harus mendengarkan starter pack. Berlangganan NetP. Itu syarat daripada seorang CP. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah kalau Anda sudah menjadi seorang CP, nantinya yang berikutnya Anda harus menjadi seorang royal. Seorang royal, Anda sendiri seorang CP, Anda mempunyai 3 CP di bawah Anda, dan punya TNPV sebesar 12.000, dan Anda sendiri punya PPV sebesar 1.000. Ini guidance-nya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Guidance seorang networker itu sudah ada, sudah dibuat dalam PBO. Jadi sebetulnya kita ini sangat beruntung sekali, kita mempunyai One Vision yang mensupport kita untuk membangun sebuah network yang nantinya mempunyai satu network yang menjadi aset kita. Jadi network itu bukan hanya sekedar kita punya jaringan yang banyak, tapi network yang menghasilkan, yang memproduksi omset. Anda bayangkan kalau ada 1.000 orang di dalam jaringan Anda dan masing-masing mempunyai 650 PV. Atau sama dengan kurang lebih sekitar 850.000 ya. Ya. Kalau ada 1.000 berarti 850 juta. Kalau 850 juta itu dari bisnis penjualannya saja, Bapak dan Ibu sekalian, Anda sudah bisa mendapat kurang lebih sekitar 50 jutaan lebih. Belum dari perkembangan jaringan setiap minggunya. Jadi sebetulnya guidance kita sudah ada Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu networker. Yang ketiga lagi yang selanjutnya networker itu menghasilkan sebuah momentum. Momentum itu akan momentum itu diciptakan oleh atmosfer. Hari ini sebagai satu contoh. Kalau yang datang hari ini cuma 4-5 orang, kira-kira semangat enggak Anda? Enggak semangat. Kalau sebuah OP yang datang cuma 25 orang, ruangannya besar, kira-kira semangat enggak? Atmosfernya enggak terbentuk. Networker itu tugasnya adalah mendapatkan semua network yang ada. Networker itu tugasnya adalah mencari orang-orang untuk dikumpulkan dalam satu tempat sehingga tercipta sebuah atmosfer. Dalam pertemuan tersebut banyak orang, sehingga disitulah akan terjadi sebuah momentum. Kalau pertemuan ini bertambah terus, akan terjadi momentum. Kalau sudah terjadi momentum, ini sulit dihentikan. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya punya pengalaman 20 tahun yang lalu.
22 tahun yang lalu tepatnya, saya punya pengalaman 22 tahun yang lalu, saya membangun sebuah network. Dan network ini terjadi begitu luar biasa hebatnya. Network itu terjadi momentum yang luar biasa hebatnya. Yaitu dalam sebuah tempat yang 600 meter, itu 3 lantai penuh sesak dengan orang. Hanya yang menjadi masalahnya adalah pada saat itu saya terlena dengan network yang besar. Saya lupa untuk memberikan pada mereka memproduksi satu omset. Sehingga lama-lama orangnya besar tapi lama-lama omsetnya tidak ada. Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Jadi network yang besar harus didukung dengan personal PV kita. Personal PV kita supaya kita bisa menjadi seorang user. Network yang besar kalau masing-masing nggak jualan saja, tapi masing-masing mereka memproduksi omsetnya untuk diri sendiri, mengkonsumsi untuk diri sendiri 850.000 atau 650 PV. Kalau 1.000 berarti ada 850 juta. Kalau 2.000 berarti ada 1,7 miliar. Kalau ada 3.000 berarti ada 2,6 miliar. Betul nggak? Nah ini akan terjadi. Isilah dengan omset, produksilah omset dari masing-masing sendiri untuk dikonsumsi. Sehingga terjadilah yang dinamakan kita punya user yang hebat dari diri kita masing-masing. Tetapi apakah user saja cukup? Tidak cukup. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membesarkan omset, kita harus menjadi seorang seller, penjual. Penjual ini adalah membeli produk, menawarkan kepada orang lain, menawarkan kepada pelanggan-pelanggan, menawarkan pada orang-orang lain yang tidak mau join di dalam bisnis ini, tapi mereka mau membeli produknya. Ini adalah cara menjual. Cara menjual ini bisa Anda ketemu dengan orang satu persatu, Anda tawarkan satu persatu. Di sini Anda akan mendapatkan yang dinamakan dengan pelatihan mental. Ketika Anda ditolak, mental Anda sudah mulai teruji. 2 kali ditolak, Anda sudah mulai teruji. 3 kali ditolak, apakah Anda masih mau yang keempat kali atau Anda mundur teratur? Ternyata bisnis sulit. Ya, harus ada pelatihan mental. Nah, pelatihan mental ini adalah dilakukan bagi orang-orang yang melakukan penjualan secara ketemu orang lain. Sehingga Anda akan tahu responnya orang. Ini makan menguji kita, bagaimana kita nantinya kalau punya jaringan menghadapi jaringan-jaringan kita sudah punya pengalaman. Ada orang yang modelnya seperti ini, ada orang yang modelnya seperti ini, ada modelnya seperti ini. Anda akan biasa menghadapi mereka punya pengalaman menghadapi mereka. Penting, Pak. Yang kedua, Pak, wah kalau gitu memang tidak banyak. Memang hasilnya untuk menjual one on one, ketemu dengan orang, itu memang kendalanya banyak. Kendalanya adalah waktu, kemacetan, panas, betul ya? Nah, cara-cara yang sekarang dilakukan orang dengan melalui medsos, media sosial, menjual secara online. Bisa, boleh menjual secara online. Lakukan, menjual secara online. Diperbolehkan, Pak, boleh sekali. Tetapi ingat, menjual secara online tidak harus terfokus kepada penjualan online untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Karena kalau Anda menjual untuk diri Anda sendiri, networknya nggak terbentuk. Aset yang Anda harapkan akan menghasilkan uang tidak ada. Bapak dan Ibu sekalian, ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam dunia network, 1000 kali 1 tidak sama dengan 1 kali 1000. 1000 kali 1 menghasilkan omset 1000. 1000 kali 1 menghasilkan 1000 juga. Satu distributor bisa menjual 1000, omsetnya 1000. 1000 distributor masing-masing menjual satu, omsetnya 1000. Masalahnya adalah kalau yang satu distributor punya kemampuan menjual 1000, ketika hari itu dia sakit, omsetnya. Tapi kalau 1000 distributor menjual satu, 500 terserang diare, masih ada. Betul ya? Wah kalau gitu berarti saya harus memperbanyak distributor saya, Pak. 1000 menjual satu, Pak. Ya, kalau dia bisa menjual 2, kenapa harus 1?
Kalau dia bisa menjual 5, kenapa harus 1? Kalau dia menjual 10, kenapa harus 1? Good is not enough when better is possible. Baik saja tidak cukup ketika lebih baik memungkinkan. Kalau dia bisa menjual 5, jangan 1 saja. Enggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau dia bisa menjual 5, ya silahkan 5. Karena kalau 1000 menjual 5, berarti ada kenaikan 5 kali lipat. Kalau 1000 menjual 10, berarti ada kenaikan 10 kali lipat sama dengan 1000%, Pak. Kenaikan 1000% itu luar biasa. 5, oke. Tapi kalau ada 200 orang di jaringan Anda, ditambah lagi 200 menjadi 400, 400 menjadi 500, ini butuh waktu Bapak Ibu. Tapi kalau menjual, ini bisa bulanan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang kita harapkan, network kita akan menjadi aset, ini akan benar adanya. Yaitu network kita bertambah. Pertambahan network ini tidak seketika cepat. Perlu proses. Prosesnya 1 sampai dengan 2 tahun. Baru terbentuk distributor yang agak lumayan. 2 sampai dengan 4 tahun terbentuk distributor yang sudah agak banyak sekali. Tapi dalam proses 1 sampai dengan 2 tahun, kita bisa mengajarkan mereka untuk menjual secara online. Enggak perlu harus hebat, enggak perlu harus perfect. Tapi minimal kalau bisa menjual 5, kenapa harus 1? Kalau bisa menjual 10, kenapa harus 1? Ya. Berikan kemampuan mereka untuk bisa menjual. Bahkan untuk mencari daftar nama pun, mereka juga bisa melalui media sosial. Facebook ada. Instagram ada. Line ada. Signal ada. Telegram ada. Anda bisa mencari banyak sekali media-media yang Anda bisa mendapatkan mereka untuk Anda jadikan daftar nama yang baru. Selain daftar nama yang baru, Anda juga bisa melakukan penjualan melalui media sosial. Cara-cara itu dibenarkan di dalam bisnis network karena mengikuti zamannya harus seperti itu. Tetapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, network tetap harus ada karena yang bisa menjadikan aset itu adalah networknya adalah manusia. Ketika manusianya tidak ada, aset yang Anda harapkan tidak akan terjadi. Nah, untuk membangun manusia-manusia tersebut diperlukan beberapa di antaranya adalah ilmu pengetahuan tentang leadership. Setelah Anda sudah mencapai puncak Anda, di mana jaringan Anda sudah mulai bertambah, Anda harus mulai banyak belajar lagi dari buku-buku yang lain. Terutama saya akan referensikan buku-buku daripada John C. Maxwell. Buku-buku kepemimpinan. Ya, ada The Law of Leadership. Ada 21 kepemimpinan. Ada banyak buku-buku kepemimpinan. Ada buku-buku daripada bagaimana kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Ya. Anda bisa belajar cara-cara berbicara. Kalau ada kemampuan orang yang pengen melakukan secara offline atau menjual satu persatu orang, kita bisa ajarkan kepada mereka kemampuan salesmanship mereka supaya lebih besar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini apa yang ada di dalam benak kita kalau kita ingin membangun sebuah bisnis network marketing? Yang pertama Bapak sekalian, tujuan Anda semula join di dalam bisnis ini adalah kita membangun aset dengan modal yang kecil. Bukan dengan modal yang besar. Kalau Anda modal yang besar, Anda nggak perlu join di network ini. Kalau Anda sudah punya puluhan miliar, ratusan miliar, Anda nggak perlu join di bisnis ini. Anda tinggal beli hotel, 1, 2, ruko 1, 2, kos-kosan tinggal bangun saja. Masalahnya adalah Anda nggak punya uang seperti itu. Banyak orang yang tidak punya uang seperti itu, tapi mereka ingin membangun aset. Anda juga mungkin tidak mempunyai uang untuk membeli franchise, karena franchise harganya mahal. Franchise dari perusahaan restoran yang terkenal, ya. Itu juga sangat mahal sekali. Itu bisa 10, 20, 30 miliar. Ya. Kemampuan kita masing-masing orang. Ada yang bisa, tapi banyak yang tidak bisa. Sehingga banyak orang yang memutuskan untuk join di network marketing untuk membangun aset. Karena memang cara-cara membangun aset yang bisa dilakukan dengan modal yang kecil adalah dengan di network marketing.
Di network marketing membangun aset membutuhkan modal kecil tapi kerja keras selama 2 sampai dengan 5 tahun. 2 sampai dengan 5 tahun diperbaiki dengan sangat bagus. 5 tahun niscaya aset yang kita bangun, jaringan yang kita bangun akan menjadi aset yang luar biasa. Menghasilkan bonus yang bagus. Bonus yang kita harapkan adalah bonus yang eksponensial, yang selalu bertambah besar setiap bulannya. Ditambah lagi dengan kita menjadi seorang user, pengguna produk 100%, membuat kita beli, membuat kita percaya, yakin akan produk kita, dan mempunyai keberanian untuk menjual produk kita karena apa? Kita sudah merasakan, kita bisa bercerita tentang produk tersebut. User akan menghasilkan testimoni, Bapak Ibu sekalian. User ini akan menghasilkan testimoni. Ya, testimoni itu adalah kesaksian. Kesaksian dari orang, mungkin tidak dari kita, tapi mungkin dari pelanggan kita akan menghasilkan kesaksian. Seller atau menjadi penjual itu akan membuat omset kita stabil. Jadi kalau sebuah network tidak ada sellingnya, kalau sebuah network tidak ada penjualannya, network ini nggak akan stabil. Dia akan naik, turun. Tapi seller ini akan membuat network kita berjalan. Networker akan mengembangkan momentumnya. User akan menambah kestabilan omset kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tentang bagaimana pentingnya menjadi seorang yang mengikuti PBO daripada One Vision, menjadi seorang CP, menjadi seorang Royal, menjadi seorang Crown, dan selanjutnya, maka saya yakin suatu ketika Anda pasti akan mempunyai aset yang luar biasa. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya.